guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Ring. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Baek Seon yang merupakan politikus muda dan sedang naik daun. Sebelumnya ia merupakan seorang pembawa berita, koresponden perang, dan negosiator sandera yang kemudian menapak karir sebagai juru bicara kepresidenan termuda. Wajahnya yang tampan dan bersifat dingin membuat Baek Seon banyak digemari kaum wanita. Sampai suatu saat ia menikah dengan seorang wanita bernama Hong Hae-jo yang merupakan seorang penerjemah bahasa isyarat dan memiliki masa lalu yang kelam. Sewaktu kecil, Hae-jo mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia harus kehilangan pendengarannya. Meski tumbuh dengan keterbatasan, dia mampu membangun karirnya dengan baik hingga bisa menginspirasi banyak orang. Hae-jo merupakan anak kedua dari petinggi media di Korea Selatan. Awalnya keluarga Hong akan menikahkan anak pertama mereka bernama Hong In-a. Namun Hong In-a kabur pada hari pernikahan, sehingga Hae-jo bersedia menggantikan kakaknya dan pernikahan mereka bukan dilandaskan oleh cinta, melainkan kepentingan politik dan bisnis keluarga. Oleh karena itu, pasangan suami istri ini memiliki hubungan yang tidak terlalu akrab. Suasana dingin tanpa cinta dalam pernikahannya itu bahkan bertahan sampai 3 tahun lamanya. Di luar keluarga Hae-jo dan Seon, tidak ada yang mengetahui bahwa mereka sudah menikah secara resmi karena dilakukan secara tertutup. Selama 3 tahun menikah, Hae-jo sama sekali tidak pernah muncul di publik untuk mendampingi Pak Seon sebagai istri. Pada saat itu, Baek Seon yang sedang menangani permasalahan penyanderaan warga Korea Selatan. Dalam siaran, Baek Seon mengumumkan tentang penculikan oleh kelompok teroris dan menuntut penarikan pasukan Korea Selatan dan meminta uang tebusan. Setelah siaran berlangsung, Hae-jo merasa frustasi dan memberikan isyarat jari tengah untuk Seon. Pada pertemuan keluarga, ibu mertuanya meminta Hae-jo untuk berhenti bekerja dan fokus mendukung kampanye presiden suaminya. Di samping itu, Hae-jo juga mendapat teguran dari ibunya. Di perjalanan pulang saat sedang mengemudi mobil, Hae-jo mengalami masalah dan Hae-jo menyadari bahwa mobilnya telah dikendalikan dari jarak jauh. Di tengah ketegangan itu, Seon yang sedang sibuk bekerja tidak menyadari bahwa Hae-jo sedang dalam bahaya. Sementara itu, Seon menerima telepon misterius dan mengancam akan membunuh Hae-jo jika Seon tidak memenuhi tuntutannya. Namun Seon menganggap jika ancaman itu hanya gertakan dan lelucon. Ia pun mengutarakan hal yang tidak pernah terbayangkan oleh Hae-jo. 시체가 나오거든. 그때 연락해. Singkat cerita, Hae-jo sampai di rumah dengan selamat. Seon mengira jika penelpon misterius itu hanyalah gertakan semata. Suatu malam, Baek Seon mengajak Hae-jo ke pesta kedutaan dan tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya. 가지. Di pesta itu, Hae-jo yang biasanya pendiam tiba-tiba melampiaskan semua amarah yang dipendamnya selama bertahun-tahun karena suatu alasan. Dan setelah peristiwa itu, tiba-tiba saja Hae-jo menghilang. Rupanya kemarahan Hae-jo membuatnya nekat mengerjai suaminya. Tidak lama kemudian, Seon menerima telepon misterius. Hae-jo ternyata menjadi orang yang menelpon dan mengancam Baek Seon setelah ia mendapatkan ponsel milik penculiknya. 허벅지잖아. 벗겨본 적이 없는 거야? 지냈어? 요즘